Bab 651. Saat McFly berbicara, semua orang tercengang. Apakah itu sebuah tantangan? Apakah dia menantang kita untuk tidak menerobos masuk? Siapa yang bisa menolak tantangan seperti itu? Dobrak pintu itu. Landin tidak bisa menahan ejekan itu. Atas perintahnya, beberapa prajurit mendekat dan merobohkan gerbang logam raksasa dengan paksa. Beraninya kamu merobohkan pintu. Apakah kamu tahu tempat apa ini? McFly berteriak marah. Anjing-anjing militer menggonggong dengan ganas ketika mereka mencoba untuk menerjang ke depan tetapi ditahan oleh pengekangan mereka. Ekspresi Fred menjadi gelap saat dia menyalak, "Hai, langgar dan amankan Levi. Bunuh siapapun yang menghalangi jalanmu." Pada saat itu, pengawal naga mencoba menerobos masuk. "Berhenti, beraninya kau," McFly berteriak. Kapten lainnya juga memperingatkan pengawal naga untuk mundur. "Kenapa aku tidak berani? Serang!" Fred mengabaikan peringatan mereka. "Apakah kamu bahkan tahu tempat apa ini?" McFly meraung, "Ini adalah kompleks Warzone dan dianggap sebagai area militer terbatas. Kalian semua melanggar dan telah melanggar zona terlarang." Setelah mendengar kata-kata McFly, pengawal naga yang menyerang berhenti di jalur mereka dan menatapnya dengan kaget. Bahkan, mereka tampaknya sedikit takut. Berita itu begitu mengejutkan sehingga Fred dan anak buahnya mengira mereka disambar petir. "Saya pikir saya mengerti apa yang terjadi." Fred dan anak buahnya tiba-tiba mengerti satu hal. Sejak awal, mereka bisa merasakan McFly dan anak buahnya berbeda tetapi tidak bisa menjelaskan alasannya. Mengingat bahwa mereka mengenakan tank top hijau tentara, menjadi jelas siapa mereka. Mereka semua adalah tentara. Bahkan anjing terlihat berbeda. Itu anjing militer sialan. Pada saat itu, Fred dan Landin panik. Jika ini benar-benar zona militer terbatas, mereka akan berada dalam masalah yang sangat besar. Akan lebih buruk jika semua orang ini juga tentara. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita masuk atau pergi? Tapi pergi tidak mungkin karena keluarga Gates tidak bisa dipermalukan lagi. Fred mencibir, "Apakah menurut Anda hanya karena Anda mengklaim ini adalah zona militer yang membuatnya begitu? Apakah Anda mencoba menakut-nakuti kami? Aku akan mengulanginya sendiri. Bawa Levi ke sini untuk berlutut di depanku. Atau, aku akan meruntuhkan tempat ini dan membunuh semua orang." Fred menyatakan dengan marah. Sementara itu, pengawal naga sudah siap beraksi. Setelah menerima pesanan mereka, mereka akan merobek gedung. "Ini peringatan terakhirmu," McFly menyatakan. "Teman-teman, serang dan tangkap Levi." Fred sama sekali tidak menghargai tawaran itu. Kata-katanya membuat marah McFly dan semua kapten lainnya. "Sialan kau Beatrice Start, beraninya kau menyebabkan masalah di wilayahku." Sambil mengeluarkan ponselnya, McFly dengan cepat memutar nomor. "Halo, ini McFly. Sampaikan perintahku. Kumpulkan pasukan dengan perlengkapan perang lengkap dan datang ke Guardian Mansion di pinggiran kota. Kita harus melindungi Dewa Perang." Setelah itu, Mahdenel menyalak ke teleponnya. "Halo, ini Mahdenel. Kumpulkan orang-orangnya dan suruh mereka pergi ke Guardian Mansion bersenjata lengkap. Kita harus membela Dewa Perang." Terakhir, Mackenzie memerintahkan, "Halo, ini Mackenzie. Suruh tim menuju Guardian Mansion sekarang. Kita memiliki pertempuran penting untuk dilawan." Ini berlanjut dengan kapten lainnya. Bab 652. Satu persatu kapten memerintahkan timnya masing-masing untuk menuju Guardian Mansion. Pada satu saat, 30 resimen dimobilisasi yang merupakan tampilan kekuatan yang mengesankan. Sementara itu, keluarga Gates dan 600 tentara mereka yang kuat semuanya tercengang. Satu persatu, mereka bisa terdengar terengah-engah. Bahkan Landin dan Fred tercengang sementara Kurt tidak bisa berhenti batuk. Terlepas dari apakah mereka berbohong atau tidak, McFly dan anak buahnya pasti membuatnya terlihat mengintimidasi. Apakah semua 60 orang kapten tentara? Kalau begitu, apakah tempat ini benar-benar area militer terbatas? Siapa orang di dalam? Seberapa tinggi posisi dia untuk memiliki lebih dari 60 petugas yang melindunginya? Keluarga Gates bingung. Pengawal naga, yang berada di barisan depan, mulai gemetar dan lutut mereka menjadi lemah. Bagaimana jika apa yang mereka klaim itu benar? Mereka tahu apa konsekuensinya. Dalam situasi itu, gabungan 10 keluarga Gates bahkan tidak akan memiliki kesempatan, apalagi satu. Jika sampai pada itu, keluarga Gates akan berada dalam situasi yang sangat genting. Haruskah kita menyerang? Tapi kami tidak berani.
Haruskah kita tidak menyerang? Tapi keluarga Gates akan dipermalukan. Pada saat itu, Levi, Azure Dragon, dan beberapa lainnya muncul. Saat melihat Levi, keluarga Gates menatap tajam ke arahnya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang membawa penghinaan terbesar bagi keluarga mereka. Sementara itu, Landin tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh Levi karena Levi telah merenggut tunangannya di depan semua orang di South City. Kebenciannya pada Levi benar-benar luar biasa. Adapun Fred dan Kurt, mereka sama-sama marah. Saat melihat Levi, permusuhan mereka terhadapnya tumbuh secara eksponensial. Kita harus membunuhnya. Tepat ketika Fred akan memberikan perintah, dia ragu-ragu ketika tatapannya tertuju pada McFly dan kapten lainnya. Tapi bagaimana jika panggilan mereka nyata? Jika demikian, keluarga Gates akan selesai. Levi tersenyum pada keluarga Gates ketika dia melihat mereka. Kudengar kau mencariku. Levi, kamu. Landin hampir meledak karena marah. Yah, aku berdiri di sini sekarang. Ayo, Levi menyeringai pada keluarga Gates. Ketika mereka melihat ekspresi mengejek Levi, ayah dan anak itu hampir meledakkan sebuah bejana. Ayo, ada apa? Apakah kamu takut? Bukankah keluarga Gates menakutkan? Bukankah kamu hukum kemanapun kamu pergi? Ada apa sekarang? Kamu bahkan tidak punya nyali untuk memasuki pintu ini. Menghadapi ejekan Levi, keluarga Gates sangat marah. Namun, mereka semua bernafas dengan cepat saat mereka mencoba menahan amarah mereka. Bahkan parang di tangan mereka terangkat. Fred berjuang dengan dirinya sendiri. Untuk menyerang atau tidak menyerang. Sungguh dilema. Semua orang merasakan hal yang sama. Jika McFly adalah seorang perwira militer sejati, mereka akan berada dalam masalah besar. Ketika dia menyadari bahwa keluarga Gates ragu-ragu, Levi mencibir, apa yang kamu takutkan? Bukankah keluarga Gates adalah hukum itu sendiri? Bukankah kamu juga memerintah sebidang tanah ini? Bukankah otoritasmu mengalahkan otoritas Erudia? Apa yang salah sekarang? Kenapa kamu tidak berani menginjakan kaki di sini? Ayolah, jangan mengecewakanku, dasar pengecut. Di hadapan provokasi Levi, Fred terengah-engah dan basah kuyup oleh keringat dingin. Saat seluruh tubuhnya bergetar, matanya hampir keluar dari rongganya, terutama ketika dia melihat ekspresi angkuh Levi. Dia tidak bisa menahan keinginan itu dan akhirnya meledak. Laki-laki, serang. Levi harus ditangkap hidup-hidup. Fred meraung dengan sekuat tenaga. Mengenakan biaya, pengawal naga tidak lagi menahan diri karena mereka semua berlari ke depan. Biarkan mereka datang. McFly masuk ke posisi bertarungnya dan bersiap untuk bertarung. Pada saat itu, suara mesin yang keras bergemuruh di langit. Itu sangat keras sehingga menyebabkan tanah bergetar. Ada helikopter tempur berputar-putar di udara. Bab 653. Hanya adegan itu saja yang menyebabkan semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke langit, tercengang. Karena hari sudah malam, helikopter menyorotkan lampu sorot pada anak buah keluarga Gates. Karena cahayanya sangat terang, setiap orang harus melindungi mata mereka dari kebutaan. Keluarga Gates semua tercengang. Ini adalah area militer terbatas, siapa kamu? Kami adalah unit lintas udara South Warzone. Apa yang kamu rencanakan? Sebuah suara dari helikopter menggelegar melalui pengeras suara yang mengejutkan keluarga Gates. Jadi itu benar, mereka mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang ini benar-benar perwira tentara. Pada saat berikutnya, keluarga Gates bisa mendengar gemuruh langkah kaki berbaris di belakang mereka. Bukan hanya langkah kaki, ada juga suara kendaraan dan banyak suara lainnya yang bercampur menjadi satu. Kedengarannya seolah-olah seluruh pasukan itu sendiri sedang mendekat. 1, 2, 3, 4. Seiring dengan perintah yang diteriakkan, kelompok dan kelompok tentara muncul di belakang pengawal naga. Keluarga Gates terkejut sampai ke inti mereka sementara pengawal naga dilanda ketakutan. Ini benar-benar benar. Mereka benar-benar mengerahkan 30 resimen. Apa yang akan kita lakukan? Ini benar-benar zona militer terbatas. Kita celaka. Terlepas dari ketenaran mereka dan 2 miliar yang dihabiskan untuk mereka, pengawal naga berlutut satu persatu dengan tangan di atas kepala. Satu-satunya yang tersisa adalah Fred dan beberapa orang lainnya. Namun, itu lebih karena pikiran Fred kosong. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin mengucur deras. Ayah, aku tidak tahan lagi. Lutut Landin tertekuk dan dia juga jatuh ke tanah. Akhirnya, Fred juga melakukan hal yang sama karena dia kehilangan semua kekuatan di tubuhnya dan hampir tidak bisa bergerak.
Gemetar keras, dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ketika Levi melihat bagaimana penampilan mereka, dia mencibir, "Ada apa? Apakah kamu sudah menyerah? Bukankah keluarga Gates di atas hukum? Mengapa kamu berlutut?" "Ye kamu." Fred tergagap dengan suara panik dan tidak berani melanjutkan. Di tengah batuknya, Kurt nyaris tidak mengeluarkan pertanyaan. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Sebelum ini, ketika Hades memimpin 3.000 orang untuk melindunginya, hal itu tidak menimbulkan rasa ingin tahu mereka tentang siapa Levi. Namun, ada 30 resimen tentara dari zona perang selatan yang melindunginya sekarang. Itu menunjukkan bahwa Levi adalah seseorang yang jauh lebih penting daripada yang mereka bayangkan. "Sejujurnya, keluarga Gates tidak berhak mengetahui identitasku." Levi menatap mereka dengan tatapan dingin. "Teman-teman, tangkap mereka semua. Karena tidak ada yang berani menyentuh keluarga Gates, aku yang akan melakukannya. Aku ingin melihat sendiri seberapa mampu keluarga terkemuka yang menyatakan diri mereka sebagai hukum negara," teriak Levi. Kurt dan anak buahnya memejamkan mata dengan putus asa. Keluarga Gates sudah selesai. Sementara itu, kembali ke rumah keluarga Black. "Kakek, nenek, aku punya kabar buruk. Keluarga Gates telah membawa 500 pengawal naga ke kota selatan," Logan melaporkan sambil terengah-engah. "Apa, begitu cepat?" Ekspresi Meredith dan yang lainnya berubah saat mereka dilanda ketakutan. "Ini benar-benar berarti masalah. Apakah Anda tahu kemana mereka pergi?" tanya Meredith. "Mereka mencari Levi sampai sekarang. Kudengar mereka ingin membunuhnya dan melenyapkan dunia bawah kota selatan," jawab Logan. Meredith mulai berdoa. "Saya berharap ketika Levi terbunuh, keluarga Gates akan ditenangkan." "Nenek, apa yang kamu katakan?" Zoe marah. Bab 654. Meredith dan semua orang menatapnya. "Zoe, jangan bilang kau benar-benar percaya Levi bisa menangani masalah ini. Keluarga Gates akan membunuhnya. Bahkan 3.000 orang yang melindungimu akan mati dengan tragis," Logan menjelaskan realitas situasi. Hah? Pada saat itu, Zoe akhirnya memahami pentingnya masalah ini. "Oh, begitukah? Lalu kenapa aku masih hidup?" Pada saat itu, sebuah suara memancar ke seluruh ruangan, menyebabkan Logan berlutut ketakutan. "Itu hantu. Hantu raja apa yang kamu bicarakan?" "Aku masih hidup dan sehat," gerutu Levi putus asa. "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Meredith dan yang lainnya berdiri dan melihat ke arah Levi. "Apa yang bisa terjadi padaku? Bagaimana dengan keluarga Gates? Bukankah mereka mencarimu?" Meredith bertanya dengan tidak percaya. "Oh, aku menghancurkannya. Mereka sudah tidak ada lagi," jawab Levi santai. "Apa? Bagaimana mungkin?" Meredith dan yang lainnya menatapnya dengan ragu. Pada saat yang sama, Logan dengan cepat memeriksa berita terbaru dengan kontaknya. Setelah itu, ekspresinya berubah drastis. Itu benar, keluarga Gates telah menghilang dari South City dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Ini, Logan sangat bingung sampai dia kehabisan kata-kata. Jadi itu benar, Meredith, Robert, dan semua orang lainnya memandang dengan tidak percaya. Pada saat itu, Russell tersenyum santai. Bagi keluarga Gates untuk menantang Levi, bukankah itu sama dengan memiliki keinginan mati? Zoe meraih tangan Levi dan bergumam, "Apakah bos misterius dari grup Morris yang melakukannya lagi?" Levi tertegun sejenak sebelum mengangguk. Karena dia adalah bos grup Morris, apa yang dikatakan Zoe tidak salah. "Kami berutang budi padanya lagi. Sekarang, saya bahkan tidak tahu bagaimana kami akan membayarnya," kata Zoe sambil tersenyum. Sambil menyeringai, Levi menjawab, "Lebih buruk dari yang terburuk, aku akan menjual diriku kepada mereka." Itu tidak bisa diterima. Apapun selain itu. Zoe menggelengkan kepalanya karena cintanya pada Levi sekarang telah mengakar jauh di dalam tulangnya. Selama ini, harapannya pada seorang suami adalah bahwa dia akan menjadi pria dewasa yang terhormat dengan hati emas. Tapi mulai sekarang, apapun yang dilakukan Levi, dia akan menyukainya karena dia tahu bahwa dia selalu melindunginya. "Kakek, nenek, dan yang lainnya. Hari ini, aku menyatakan bahwa akulah yang akan menentukan pernikahanku. Aku masih akan menikahi Levi dan akan menunggunya mengatur pernikahan yang sempurna untuk kita." Di depan keluarga Black dan Lopez, Zoe membuatnya berdiri dengan jelas. Mendengar pernyataannya, Levi tersentuh. Yang dia pedulikan hanyalah kepercayaan Zoe padanya. Kedua keluarga menghela nafas sebagai tanggapan.
Mengapa kita tidak bisa melarikan diri dari Levi? Karma adalah AB asteris 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 asteris. Pada akhirnya, Meredith tidak punya pilihan selain melepaskan rencananya. Setelah diajari pelajaran yang keras, dia sudah cukup. Hampton Selatan, itu adalah ibu kota ekonomi Erudia, oleh karena itu juga dikenal sebagai ibu kota iblis. Southampton berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada kota-kota tingkat pertama di Northampton dan South City. Alasannya karena beberapa keluarga kerajaan telah memantapkan diri di sana dan kekuatan ekonomi mereka sangat besar. Namun, masyarakat kelas atas Southampton terguncang hari ini karena Kurt Gates, Presiden Kamar Dagang Southampton telah dihancurkan, bersama dengan seluruh keluarga Gates. Meskipun keluarga Gates tidak sekuat keluarga kerajaan, mereka masih menguasai sebagian besar ekonomi Southampton. Bagi mereka untuk menghilang tanpa jejak menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah keluarga Gates seharusnya mengadakan pernikahan di South City? Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Dalam waktu singkat, warga Southampton mulai cemas. Sementara itu, di dalam hutan lebat di luar Southampton, ada sebuah villa mewah. Di luar villa, ada ratusan pria berlutut di pintu. Tuan, tolong balaskan dendam Jaki untuk kita. Bab 655. Saat ratusan pria berteriak, mereka semua membenturkan kepala mereka ke tanah, sampai darah mengalir keluar dari dahi mereka. Yang membuatnya lebih mengejutkan adalah mereka telah berlutut di sana selama 3 hari penuh. Sejak berita kematian Jaki Lawson menyebar, para pria mulai berkumpul di depan villa. Mereka semua adalah murid Jaki dari guru yang sama. Tuan mereka memang memiliki niat untuk pergi ke kota selatan, tetapi itu belum waktunya karena dia masih berada di tengah-tengah meditasinya yang menyendiri. Tetapi sekarang setelah Jaki meninggal, rekan-rekan muridnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oleh karena itu, mereka memohon kepada tuan mereka untuk mengakhiri mediasinya lebih awal. Tiba-tiba terdengar desahan keras dari dalam villa. Ratusan murid yang mendengarnya mulai merasa bersemangat. Wajah mereka yang sebelumnya pucat karena putus asa kini berseri-seri. Pada saat berikutnya, pintu villa perlahan terbuka. Tiba-tiba, 2 baris pengawal berpakaian merah berbaris keluar. Pada pakaian mereka, kata Heimler dibordir di atasnya. Setelah itu, seorang lelaki tua yang dikelilingi oleh sekelompok 6 pengawal muncul. Mereka berenam mengenakan topeng dan berpakaian persis seperti 2 pria yang dibawa Jaki. Pria tua itu mengenakan jubah putih dan tidak terlihat berbeda dari pria lain seusianya. Matanya mendung dan gaya berjalannya goyah, seolah-olah angin bisa membuatnya jatuh kapan saja. Semua memuji Tuan. Ratusan murid meneriakkan. Semua wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Apakah Jaki benar-benar sudah selesai? Orang tua itu bertanya dengan suara gemetar. Tuan, Jaki akan tinggal di kota selatan selamanya dan tidak akan pernah kembali, jawab murid-muridnya. Setelah mendengar berita itu, lelaki tua itu mendongak dan menghela nafas panjang. Sepanjang hidupnya, murid-muridnya berjumlah ratusan bahkan ribuan. Bahkan untuk banyak muridnya saat ini, dia bahkan tidak ingat nama mereka. Namun, di antara mereka semua, Jaki adalah favoritnya. Bahkan, dia melatih Jaki untuk menjadi ahli warisnya mengingat dia tidak memiliki anak laki-laki. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim Jaki untuk tugas penting seperti mengambil alih South City. 2 hari yang lalu, dia baru saja berbicara dengan Jaki yang meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja dan dunia bawah tanah South City telah dimusnahkan. Namun, tidak lama setelah itu, ia menerima kabar kematian Jaki. Siapa yang membunuhnya? Pria tua itu menuntut. Tuan, itu adalah pemimpin dunia bawah kota selatan saat ini, Hades. Dia adalah juara saat ini dan pemegang rekor kejuaraan Deathmatch. Oleh karena itu, kami belum mengambil tindakan apapun dan menunggu Anda menyelesaikan meditasi Anda, jawab para siswa. Aku tidak percaya South City memiliki prajurit yang begitu tangguh. Jaki benar-benar mati sia-sia. Orang tua itu meratap. Tuan, jangan khawatir, setelah kita menggabungkan semua kekuatan kita bisa membalas dendam untuk Jaki. Iya, kita tidak akan beristirahat sampai kita membalaskan dendam Jaki. Ratusan murid meneriakkan serempak. Di mana tubuhnya? Orang tua itu melihat ke arah kerumunan. Saat itu, orang banyak terdiam karena tidak ada yang peduli tentang apa yang menimpa tubuh setelah kematiannya, sejauh kemungkinan masih tersisa di South City. Menyaksikan keheningan mereka, lelaki tua itu marah. Kamu terus mengoceh tentang balas dendam,
namun kamu bahkan tidak repot-repot membawa tubuhnya kembali. Suara lelaki tua itu menggelegar di antara kerumunan dan sangat kontras dengan sikapnya yang lemah. Saat berikutnya, ratusan murid gemetar ketakutan dan menundukkan kepala mereka di tanah. Mereka sangat ketakutan sehingga masing-masing dari mereka basah oleh keringat dingin. Tuan mereka sangat marah. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya akan menghancurkan bumi karena identitasnya yang menakutkan. Begitu identitasnya terungkap, seluruh Erudia Selatan akan gemetar. Bersambung.